Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas dari orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut guna mendukung operasi serta manajemen. Apabila diartikan secara luas, istilah dari sistem informasi sering digunakan untuk merujuk pada interaksi yang terjadi di antara orang, proses algoritmik, teknologi, serta data. Berikut ada beberapa jenis sistem informasi, diantaranya adalah 1. Manajemen Information System, 2. Geographic Information System, 3. Office Automation System, 4. Expert System, dan yang kelima ada Data Warehouse. Dan juga berikut ada elemen-elemen sistem informasi, yaitu 1. Perangkat keras komputer, 2. Perangkat lunak komputer, 3. Telekomunikasi, 4. Basis data serta penyimpanan, dan yang kelima, sumber daya manusia dan prosedur. Apa itu keamanan sistem informasi? Keamanan sistem informasi adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dalam suatu sistem terlindungi dari ancaman. Saya Alfi Fakira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Valencia. Saya akan menjelaskan hubungan etika dan sistem informasi. Pengertian etika adalah secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin mos, yang dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, tetapi dalam pemakaian sehari-harinya memiliki sedikit perbedaan. Moral atau moralitas biasa dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Menurut Bapak Hari Gunarto, PhD, dasar filosofi etika yang akan dituangkan dalam hukuman TI ini sering dinyatakan dalam 4 macam nilai kemanusiaan universal yang meliputi hak solitude atau hak untuk tidak diganggu, anonymity, hak untuk tidak dikenal, intimity, hak untuk tidak dimonitor, dan reserve, hak untuk mempertahankan informasi individu sehingga terjaga kerahasiaannya. Berikut contoh-contoh perangkat lunak atau software. Yang pertama, aplikasi software seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, pemutar media, dan lain-lain. Yang kedua, firmware, perangkat lunak menetap. Yang ketiga, shareware atau trialware, atau perangkat lunak uji coba. Yang keempat, free libre software, atau perangkat lunak bebas. Yang kelima, malware, atau perangkat lunak perusak. Berikut contoh-contoh perangkat keras atau hardware. Yang pertama, adanya monitor, kedua prosesor, yang ketiga mainboard, yang keempat keyboard, yang kelima hard disk, yang keenam video card, yang ketujuh mouse. Perkenalkan, nama saya Arvani Dwi Amanda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Alfi. Sistem basis data dan manajemen data. Sistem basis data atau yang kadang disingkat SMBD adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur dan memproses data komputer. SMBD merupakan perangkat lunak yang penting dalam membangun basis data yang berbasis komputer. Beberapa macam basis data dan manajemen data. 1. MySQL, 2. Oracle, 3. FreshBase, 4. Microsoft SQL Server 2000. Keunggulan dan kekurangan sistem basis data dan manajemen data. Beberapa keunggulan memudahkan dalam berbagai data, meningkatkan produktivitas pengguna, meningkatkan keamanan data, dan lain-lain. Ada pula beberapa kekurangan. Harga relatif mahal, kebutuhan sumber daya yang cukup tinggi, membutuhkan keahlian tertentu untuk mengolah database apabila ingin mendapatkan struktur data yang optimal. Analisis Big Data dan hubungan inteligensi Big Data. Bisnis. Big Data pertama kali diciptakan pada tahun 1987 oleh John Maes-Hay. Dalam istilah yang paling sederhana, ini secara harfiah mengacu data mentah yang bervolume besar, beragam dalam berbagai sumber data, dan hadir dengan kecepatan luar biasa. Itu bisa struktur, semi-struktur, dan tidak struktur. Di antaranya, data tidak struktur secara kolektif
mencakup 80 hingga 90% dari big data. Saya Grace Sutahayan, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Arfani. Analisis big data dan hubungan dengan inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis atau BI mengacu pada seperangkat kemampuan perangkat lunak yang memungkinkan bisnis untuk mengakses, menganalisis, dan mengembangkan wawasan dari data yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan bisnis. Biasanya alat BI menyajikan informasi tentang dashboard yang ramah pengguna serta visualisasi data yang membuat grafik dan bagan metrik kunci. Meski sebelumnya merupakan fungsi tim teknologi atau IT yang memerlukan keahlian khusus, alat inteligensi bisnis modern menghadirkan data dan kemampuan analitik prediktif ke tangan pembuat keputusan, sehingga mereka bisa mengembangkan laporan serta mendapat wawasan bisnis tertentu. Secara tradisional, inteligensi bisnis berfokus pada pelaporan kegiatan bisnis historis dan saat ini, baik secara deskriptif maupun desnotik. Dapat dipahami bahwa penerapan bisnis intelijen penting dilakukan agar perusahaan dapat membuat keputusan bisnis berdasarkan data yang aktual. BI dapat mempelajari perjalanan, situasi, dan keadaan bisnis di masa lampau dan sekarang, sehingga menghasilkan strategi operasional yang tepat bagi perusahaan di masa kini. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Saya Jihan, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Penjelasan dari teman saya, Grace. Cara kerja jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment. Beberapa jenis jaringan komputer ada Local Area Network atau LAN, ada Personal Area Network atau PAN, ada Metropolitan Area Network atau MAN, dan ada Wide Area Network atau WAN. Apa itu internet? Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komputer inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun standar global penggunaan internet sendiri telah memakai Internet Protocol atau Transmission Control Protocol. Dampak positif dan negatif internet, beberapa dampak positifnya ada mudah mengakses informasi, mudah berkomunikasi dengan jarak jauh, dan memudahkan untuk mengerjakan tugas. Beberapa dampak negatifnya ada maraknya ujaran kebencian, banyaknya konten ilegal, dan munculnya cybercrime.